nyanyi di sini. Kalau bosan, kita ajak satu kakak guru sekolah minggu lagi untuk nemenin kakak di sini. Oke? Ini dia ada Kak Deborah Simanjuntak. Hai Kak. Selamat hari Minggu. Sama hari Minggu juga. Gimana kalau kita tanya kabar adik-adik yang Boleh nih Kak. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Terus semangat sekali lagi. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Wow, mereka tetap semangat walaupun cuma ibadah di rumah ya Kak? Bener banget Oke. Kak. Tapi kok kita berdua aja ya Kak? Gak enak kan berdua aja karena adik-adiknya pada kangen sama kakaknya. Ya bener banget. Gimana kalau kakak di sini mau ngajak adik-adik buat manggil kakak EGSM yang lain dengan lagu pujian. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Tuhan memanggil namamu. Panggil guru sekolah minggunya ya. Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan selama satu minggu ini, sehingga Tuhan Yesus di pagi yang cerah ini kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Bapa yang baik, Engkau tahu kami sangat rindu ibadah langsung Bapa.
Kami sangat merindukan adik-adik sekolah minggu kami, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami sangat merindukan guru sekolah minggunya. Engkau cepat pulihkan keadaan ini Bapa, hingga nanti kami dapat bertemu dengan cepat, bertemu dengan sukacita yang luar biasa. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah online kami ini. Engkau duduk hadir bersama kami, hingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kak Vera, siapa sih orang yang paling baik dalam hidup kakak? Yang paling baik dalam hidup kakak ada keluarga, sahabat, dan tentunya ada Tuhan Yesus yang selalu baik. Begitu juga di hidup adik-adik kan? Kalau gitu, sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kakak-kakak, Tuhan Yesus sayang nggak sama adik kecil yang di rumah? Sayang dong. Kalau sama kita yang sudah besar? Sayang juga. Berarti Tuhan Yesus itu sayang sama yang besar, sama yang kecil. Pokoknya semua orang disayang oleh Tuhan Yesus. Bener Kak? Betul. Oleh karena itu adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan Big or Small. Big
adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan firman Tuhan. Untuk minggu ini, firman Tuhan diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Semuanya buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya. Sudah dapat? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kakak membaca ayat pertama, dilanjutkan dengan adik-adik ayat kedua. Begitu seterusnya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu ada di rumah kakak, di rumah Kak Vera, di rumah kakak yang lain, dan di rumah adik-adik juga. Kalau gitu kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senang baik, senang-senang baik, senang-senang baik. Yesus di dalam rumahku, senang-senang baik, senang-senang baik. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy Jab Yesus मेरे काम में खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Jab Yesus मेरे काम में खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Warta anak sekolah minggu untuk minggu ini. Yang pertama, Kita bertemu lagi di ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. dan tetap memakai pakaian sopan pantas dan didokumentasikan sebagai bukti kalau adik-adik mengikuti ibadah online di hari Minggu. Terus yang kedua, ada apa nih Kak? Ada tugas penghorong dong. Ada tugas? Iya dong Kak. Untuk orang kecil di mana nih Kak? Bisa dilihat di sini, Orang sedang di sini, orang besar di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye. siapa yang kangen lagu Demons? Saya Kak. Kalau gitu, adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi Demons. Yang semangat ya.
Salam anak sekolah minggu. Di sini kita akan memulai ibadah kita. Kita beribadah di rumah. Sebelum Amang menyampaikan khotbah, kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan sedang memulai ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir untuk di ibadah kami, dan kami akan menyampaikan firman Tuhan di tengah anak-anak kami. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak kami semua mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita anak-anak kami sebagai khotbah nats untuk anak-anak kami sekolah minggu. Kita buka Alkitab kita, kita baca firman Tuhan yang tertulis di Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahu kepada siapapun tentang Dia. Itulah anak-anak kami, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Di sini Yesus pergi sama murid-muridnya, Markus, ke daerah Filipi. Karena mereka ke daerah Filipi, di sana ada orang-orang di sana menyembah, bukan menyembah Yesus, tetapi mereka lebih menyembah seorang kaisar atau seorang yang lebih dikatakan seorang raja. Selama perjalanan itu, Yesus dengan Markus mengatakan bahwa siapakah aku sebenarnya? Itu boleh kita tahu anak-anak kami, Jepang itu dipimpin oleh kaisar. Tapi Jepang secara khusus di sana bukan menyembah kaisar, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Itu anak-anak Jepang. Nah, di Filipi ini mereka menyembah, lebih yakin dengan seorang kaisar dan seorang yang lebih hebat di sana. Itulah yang diimani mereka. Disitulah Yesus datang ke sana sama murid-muridnya. Tetapi di sini Yesus
menanyakan kepada murid-muridnya, yaitu Petrus. Petrus tadi menyatakan di ayat 27 sampai 28, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab Petrus, mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Coba kita lihat kata Petrus lagi di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. Di sini Petrus mengatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Petrus mengatakan lagi di Lukas, anak-anak ya, kita buka lagi Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 19. Begini disampaikan di Lukas lagi. Pada satu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga mengatakan Elia. Ada pula mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Sampai 3 di sini anak-anak kami penyampaian Petrus tentang Yesus. Bagaimana anak-anak kami sekolah minggu tentang Yesus? Anak-anak kami, apakah cinta sama Yesus? Apakah sayang sama Yesus? Tentu cinta Yesus ya, sayang sama Yesus ya. Yesus itu Mesias, ya anak-anak ya, Mesias. Mesias yang artinya di situ dia adalah yang sudah diurapi kudus. Yesus itu, Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus adalah cinta sama anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu. Ya, jadi tadi di situ banyak gelar-gelar Yesus disebutkan. Ada ngomong Elia, ada tadi yang menyampaikan bahwa dia nabi. Yang jelas Yesus adalah raja, raja di atas raja, anak-anak, yang patut kita sembah, yang patut kita imani anak-anak kami ya. Anak-anak kami dari begitu lahir sampai besar, sampai sekarang sekolah minggu, pasti Tuhan yang membimbing, yang membesarkan, yang memberi perlindungan. Jadi Tuhan itu sangat baik, sangat ajaib. Banyak gelar Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini
Itulah buat anak-anak kami sekolah minggu. Yakin dan percayalah kepada Yesus Kristus ya. Kalau anak-anak kami memanggil bapak sama mama, mungkin ada manggil bapak, manggil papi, manggil mama, manggil mami. Tapi yang jelas dia adalah bapak. Yang jelas dia adalah mama, ibu kan. Nah itu, seperti itu tadi yang disampaikan oleh Petrus, anak-anak gelar Yesus itu. Sudah Amang sampaikan lagi berapa ayat tadi. Jadi biarlah anak-anak kami sekolah minggu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bahwa Yesus itu cinta sama anak-anak. Bahwa Yesus itu Maha Agung, Maha Mulia, dan Raja di atas Raja, Maha Kuasa. Yesus itu adalah Allah anak-anak kami yang sudah diurapi oleh Allah. Jadi untuk anak-anak kami sekolah minggu di sini yang beribadah di rumah, rajinlah sekolah minggu ya. Harus. Kita memang anak-anak kami sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja. Sudah sangat rindu ya anak-anak ya. Tapi karena situasi pandemi COVID-19, ada virus di Indonesia, malah di dunia. Sekarang kita semua diharuskan pakai masker. Harus kita taat kepada peraturan kesehatan. Anak-anak tidak boleh banyak bermain di luar. Dan yang kedua lagi, tadi Amang sudah sampaikan, belum bisa beribadah di rumah, belum bisa lagi sekolah. Udah rindu ya anak-anak ya, rindu sekali ya, ke sekolah, ke gereja. Jadi Amang ajak anak-anak sekolah ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang kita yakini, yang sudah kita kasih tadi gelar-gelar Tuhan Yesus itu, ya, agar virus-virus penyakit yang ada di bumi Indonesia maupun di dunia ini agar segera berlalu, agar anak-anak kami boleh beraktivitas, boleh sekolah, boleh ke gereja, boleh bermain. Kita berdoa nanti bahwa pemimpin negara kita sudah ada menemukan obat vaksin, mungkin di 2020 akan disuntikan kepada kita, mulai dari anak-anak nanti sampai ke orang tua, agar kita sehat. Ini yakin kita bahwa ini semua boleh ditemukan nanti sempurna karena kuasa Tuhan, karena campur tangan Tuhan Yesus Kristus kita bawakan dalam doa. Jadi anak-anak kami, puji Tuhan ya, yakinlah kepada Tuhan Yesus Kristus agar anak-anak kami bertumbuh baik, sehat, sempurna, dan Tuhan selalu melindungi anak-anak kami di sini. Begitu juga nanti kalau sudah situasinya sudah normal, boleh nanti beribadah di gereja, tidak di rumah lagi, bertemu dengan ibu gurunya sekolah minggu, bernyanyi, berdoa, memuliakan Tuhan. Itulah pengenalan Yesus itu. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, Amang sampaikan,
Siapakah Yesus itu? Mengenal Yesus itu seperti apa? Melalui doa, melalui nyanyi pujian, melalui khotbah yang oleh disampaikan Bapak Pendeta Sintua, guru sekolah minggu. Semoga anak-anak kami sekolah minggu semua dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa anak-anak ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan, kami telah menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian anak-anak kami sekolah minggu. Siapakah Yesus? Kami tahu Bapa, Yesus Kristus adalah Mesias yang maha agung, maha tinggi, maha mulia. Disinilah anak-anak kami sekolah minggu mengenal Yesus siapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami sekolah minggu yang selalu setia beribadah, mengikuti biarpun di rumah. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, jauh dari segala sakit penyakit, bertumbuh baik sempurna Tuhan. Biarlah nanti Tuhan anak kami ini saatnya di situasi normal nanti Tuhan boleh beribadah di gereja, boleh mereka bersekolah. Kami tahu Bapak, anak-anak kami ini sudah sangat merindukan ke sekolah dan juga beribadah di gereja. Tapi Bapak, karena situasi ini sekarang menghambat mereka Tuhan, karena ada pandemi virus COVID-19. Kami bermohon kepadamu Tuhan, dengan rendah hati kami bersujud berlipat tangan. Biarlah Tuhan itu berlalu dari bumi Indonesia, dari dunia ini Tuhan, supaya jangan lagi ada dirasakan menjadi suatu penyakit, menjadi beban, menjadi cemas semua umat-Mu yang Tuhan ciptakan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat semua pelayan-pelayan di gereja ini, mulai dari pendeta, sintua, majelis, begitu juga guru-guru sekolah minggu yang setia mereka Tuhan membimbing, membawa anak-anak kami ini Tuhan di dalam pertemuan ibadah sekolah minggu. Berkati semua mereka Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu Tuhan, di saat mereka mengadakan seperti ini Tuhan, di live Tuhan, di YouTube Tuhan, direkam Tuhan acara-acara seperti ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka Tuhan boleh terus menerus sampai situasi normal nanti mereka sehat, ya, mengadakan semua acara-acara yang Tuhan tanpa ada kekurangan satu apapun Tuhan. Persatukan mereka berdamai Tuhan satu sama yang lain, antara yang tertua dengan adik-adik kakak Tuhan, selaku mereka guru sekolah minggu, selaku pelayan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dipanggil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggunya sangat cinta sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kakak-kakaknya mengajak adik-adik untuk bernyanyi I Love You Jesus. Jesus.
kami sekolah minggu kita akhiri ibadah kebaktian kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya.